dan mengemasi barang-barangnya. 3 kantong penuh. Ketika hendak berangkat di sudut kamar, dia melihat kantong gembala miliknya yang sudah tua. Kantong itu sudah digumpal-gumpal dan sudah lama dia nyaris melupakannya. Ketika dia mengeluarkan jaketnya dari kantong itu untuk diberikan pada orang di jalanan, 2 butir batu jatuh ke lantai, Urim dan Tumim. Si anak jadi teringat raja tua itu, dan dia terperanjat menyadari sudah lama sekali dia tidak ingat akan raja itu. Hampir setahun dia bekerja tanpa henti. Yang ada di pikirannya hanyalah mengumpulkan uang supaya bisa pulang ke Spanyol dengan penuh kebanggaan. Jangan pernah berhenti bermimpi. Raja tua itu pernah berkata, ikutilah pertanda-pertanda. Si anak lelaki memungut Urim dan Tumim, dan sekali lagi muncul perasaan aneh seolah-olah raja tua itu ada di dekatnya. Dia sudah bekerja keras selama setahun, dan menurut pertanda-pertanda sudah waktunya dia pergi. Aku akan kembali pada profesorku yang dulu, pikir si anak. Meski domba-domba itu tidak bisa mengajariku berbahasa Arab, tapi domba-domba itu telah mengajarinya hal yang lebih penting, bahwa di dunia ini ada bahasa yang dipahami setiap orang. Bahasa yang dipergunakan anak itu sepanjang masa-masa dia mencoba memperbaiki keadaan di toko. Bahasa antusiasme. Bahasa orang yang berhasil dalam pekerjaannya yang dia lakukan dengan penuh cinta dan tujuan. Juga sebagai bagian dari pencarian akan sesuatu yang diyakini dan dihasratinya. Tangier bukan lagi kota asing baginya. Dia telah berhasil menaklukkan tempat ini, dan dia juga merasa sanggup menaklukkan dunia. Kalau kau menginginkan sesuatu, seisi jagat raya akan bekerja sama membantumu memperolehnya. Demikian kata raja tua itu. Tapi raja tua itu tidak mengatakan apa-apa tentang kemungkinan dirampok, padang pasir tak berujung, atau orang-orang yang mengetahui impian-impian mereka namun tak ingin mewujudkannya. Raja tua itu juga tidak memberitahunya bahwa piramida itu hanyalah tumpukan batu, dan siapapun bisa membuatnya di pekarangan belakangnya sendiri. Dia juga lupa menyebut bahwa kalau kau punya cukup uang untuk membeli domba-domba lebih banyak daripada yang kau miliki, sebaiknya engkau membelinya. Si anak lelaki mengambil kantongnya dan menyimpannya bersama barang-barangnya yang lain. Lalu dia turun ke ruang bawah dan mendapati si pedagang sedang melayani sepasang orang asing. Ada juga 2 pengunjung lain sedang melihat-lihat isi toko sambil minum teh dari gelas-gelas kristal. Pagi ini toko itu lebih sibuk daripada biasanya. Dari tempatnya berdiri untuk pertama kali, si anak lelaki melihat bahwa rambut pedagang itu sangat mirip rambut si raja tua. Dia teringat senyuman di wajah si penjual gula-gula pada hari pertamanya di Tangier, ketika dia tidak punya makanan dan tempat berteduh. Senyuman itu juga mirip senyuman si raja tua. Seakan-akan raja tua itu pernah berada di sini dan meninggalkan jejaknya, pikirnya. Padahal tak satu pun orang-orang ini pernah bertemu dengannya. Akan tetapi raja itu mengatakan dia selalu muncul untuk membantu orang-orang yang sedang berusaha mewujudkan takdir mereka. Anak itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada si pedagang kristal. Dia tidak mau menangis di depan para pengunjung toko. Dia akan merindukan tempat ini dan segala pelajaran bagus yang diperolehnya di sini.
Sekarang dia lebih percaya diri dan merasa sanggup menaklukkan dunia. Tapi aku akan kembali ke padang-padang yang ku kenal, menggembalakan domba-dombaku kembali. Dia mengatakan itu pada dirinya dengan pasti, tapi keputusan ini tidak lagi membuatnya bahagia. Selama setahun penuh dia telah bekerja keras untuk mewujudkan impiannya, dan sekarang menit demi menit impian itu jadi terasa tidak terlalu penting lagi. Barangkali karena bukan ini impian yang sesungguhnya. Siapa tahu, mungkin lebih baik kalau dia seperti pedagang kristal itu tidak pernah pergi ke Mekah, terus saja menjalani hidup dengan impiannya, pikir si anak yang kembali mencoba meyakinkan dirinya. Akan tetapi setelah menggenggam Urim dan Tumim di tangannya, dia serasa mendapatkan aliran kekuatan dan tekad seperti yang dimiliki raja tua itu. Secara kebetulan, atau mungkin ini juga suatu pertanda, pikir si anak, dia tiba di kedai yang dulu dimasukinya ketika pertama kali datang ke sini. Si pencuri tidak ada di situ, dan si pemilik kedai membawakannya secangkir teh. Aku bisa menjadi gembala lagi kapan saja, pikir si anak. Aku sudah belajar cara mengurus domba-domba dan aku belum melupakannya. Tapi barangkali aku tidak bakal pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk pergi ke piramida-piramida di Mesir itu. Raja tua itu mengenakan penutup dada dari emas dan dia tahu tentang masa lalu. Dia benar-benar seorang raja, raja yang bijaksana. Perbukitan Andalusia hanya 2 jam perjalanan jauhnya, tapi antara tempat ini dan piramida-piramida itu terbentang padang pasir luas. Namun si anak lelaki merasa bisa melihat situasi ini dari sudut pandang lain. Sebenarnya dia 2 jam lebih dekat dengan harta karunnya. Fakta bahwa 2 jam itu molor menjadi setahun bukanlah masalah baginya. Aku tahu kenapa aku ingin kembali pada domba-dombaku, pikirnya. Aku bisa memahami domba-domba mereka tidak lagi menimbulkan masalah buatku, dan mereka bisa menjadi sahabat-sahabat baik. Sebaliknya, aku tidak tahu apakah padang pasir bisa dijadikan sahabat, dan di padang pasirlah aku harus mencari harta karun. Kalau aku tidak menemukannya, aku bisa pulang setiap saat. Toh, aku sudah punya cukup uang dan waktu sebanyak yang kubutuhkan. Jadi, kenapa tidak? Sekonyong-konyong dia merasa sangat bahagia. Dia bisa menjadi gembala lagi kapan saja. Dia bisa menjadi penjual kristal lagi kapan saja. Barangkali dunia ini masih menyimpan harta-harta karun lainnya, tapi dia punya satu impian, dan dia telah bertemu seorang raja. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Sambil meninggalkan kedai, dia mulai menyusun rencana. Dia ingat salah seorang pemasok pedagang kristal itu mengangkut kristalnya dengan karavan-karavan melintasi padang pasir. Si anak menggenggam Urim dan Tumim di tangannya. Berkat kedua batu inilah dia sekali lagi melangkah menuju harta karunnya. Aku selalu dekat orang yang hendak mewujudkan takdir. Demikian kata raja tua itu. Apa salahnya mencoba mendatangi gudang si pemasok untuk mencari tahu apakah piramida itu memang jauh.
Paulo Coelho, The Alchemist. The Alchemist salah satu karya masterpiece dari seorang penulis asal Sao Paulo, Brazil, Paulo Coelho. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, dengan berakhirnya pembacaan bagian kedua dari novel The Alchemist Paulo Coelho, maka kita tutup juga sesi kita hari ini, sesi ke-7 tahun ke-4, tanggal 31 Januari 2026. Jumpa lagi kita di sesi-sesi berikutnya. Minggu depan hari Jumat kita bergeser ke Aming Coffee Podomoro. Tapi nanti hari Rabu sama kita ketemu di tepian sungai untuk pembacaan-pembacaan karya sastranya. Terima kasih. Jumpa lagi kita di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sastra, salam budaya, dan tentunya salam sastra di ruang publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sastra milik kita bersama.